Mari kita bersama-sama membaca Ibrani pasal ke-10. Hari ini kita mulai masuk ke dalam pasal ke-10. Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Mulai dari ayat pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat ketiga dan 4 semua membaca. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata semua, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Nah saudara-saudara, ayat ke-7 saya akan membaca dengan urutan yang berbeda. Lalu aku berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Karena di dalam gulungan kitab engkau telah menulis semuanya tentangku. Saudara-saudara, kita membaca lagi ayat 5 sampai ayat ke-7 semua. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Mari kita berdoa sekali lagi. Sudah membaca kitab-Mu ya Tuhan. Sekarang bacalah hati kami, bacalah pikiran kami, bukalah telinga kami untuk mengerti firman-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, setelah kita membahas tentang segala sesuatu yang berada di dalam Taurat, itu hanya sesuatu bayang-bayang dari apa yang menjadi rencana Allah di kekekalan yang disediakan sebelum dunia diciptakan berturut-turut berapa minggu. Maka di sini kesimpulan mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, penulis Ibrani adalah orang begitu peka, adalah orang begitu teliti, adalah orang begitu berani mengupas sesuatu yang benar tapi jarang dilihat dan sulit ditemukan oleh orang lain yang tidak sepeka seperti dia. Penulis daripada Ibrani ini, dia menemukan ayat-ayat kunci yang membuka rahasia-rahasia yang di antara sekian banyak pasal-pasal yang tidak habis-habis di dalam seluruh perjanjian lama. Dan dia menemukan rahasia-rahasia yang paling penting. Saudara-saudara, boleh saya katakan apa yang ditemukan oleh penulis Ibrani banyak yang tidak ditemukan oleh Paulus, banyak yang tidak ditemukan oleh Petrus, banyak yang tidak ditemukan oleh Yakobus, banyak yang tidak ditemukan oleh Yohanes. Sehingga mereka yang sama-sama membaca kitab suci perjanjian lama, mereka yang sama-sama mewarisi Taurat dari Tuhan, mereka yang sama-sama adalah keturunan dari Bani Israel yang sebagai kaum pilihan. Tetapi saudara-saudara, di dalam menyelidiki, di dalam membaca, maka penulis Ibrani mempunyai kepekaan secara tersendiri. Dia mempunyai penelitian secara unik. Dia mempunyai keberanian mengkupaskan sesuatu
secara kondens dan secara berbijaksana luar biasa. Saya tidak berarti dia lebih dari rasul yang lain. Saya hanya mengatakan ada penekanan, ada keunikan, ada keistimewaan di dalam kepekaan dan penelitian dia tersendiri dibanding rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul lain mempunyai kepekaan tersendiri di dalam aspek-aspek yang lain. Tetapi saudara-saudara, di sini dia menemukan bahwa Allah tidak suka, tidak berkenan dengan semua korban-korban itu. Saudara-saudara, orang liberal selalu mengkritik bahwa Yehova adalah Allah yang suka minum darah, Allah yang suka melihat darah. Jikalau persembahan itu tidak pakai darah, dia tidak senang. Kalau sudah mengalirkan darah, baru dia puas. Maka kaum liberal yang tidak percaya lagi Injil, tidak percaya darah Yesus Kristus, mereka seperti orang kafir memberikan penghinaan, pelecehan terhadap apa yang kita percaya sebagai darah yang menebus dosa. Saudara-saudara, tetapi sebenarnya itu bukan arti sesungguhnya daripada Tuhan yang meminta kepada manusia memberikan korban yang berisi darah kepada dia. Karena Allah sendiri berkata, aku tidak berkenan kepada korbanmu, aku tidak mensukai akan segala persembahanmu di atas mezbah. Karena sebenarnya itu hanya lambang saja, dan itu tidak mungkin menjalankan pengampunan dosa kepada engkau. Nah saudara-saudara, di dalam semua rasul tidak menemukan ayat penting ini itu untuk dikupas dan dibandingkan dengan mengapa perlunya mutlak Yesus datang ke dalam dunia, kecuali penulis Ibrani ini. Dan di sini dia mengatakan satu kalimat yang begitu penting dan satu-satu kalinya saja yang berada di dalam seluruh kitab suci, yaitu darah lembu, darah domba tidak mungkin menghapus dosa. Nah saudara-saudara, bagi orang Israel ini tidak bisa diterima. Bagi orang Israel ini satu kesimpulan yang terlalu bersifat dogmatis, bersifat terlalu memaksa. Karena apa? Justru mereka tidak ada jalan lain kecuali mereka mendapatkan pengampunan dosa melalui darah yang dipersembahkan di atas mezbah. Saudara-saudara, itu mereka menyembelih lembu, mereka menyembelih domba supaya darahnya dialirkan, supaya darahnya dipersembahkan, darahnya dipercikkan di dalam tirai-tirai yang berada di dalam tempat suci dan tempat maha suci. Saudara-saudara, khususnya imam besar 1 tahun 1 kali masuk ke dalam tempat maha suci, tidak boleh tidak membawa darah, dan tidak boleh tidak mempercikkan darah 7 kali di atas tirai itu sebelum masuk ke dalam tempat maha suci untuk menebus dosa sendiri dan dosa seluruh kaum Israel. Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini dituntut, ini dituturkan oleh Tuhan dari mulut dia sendiri melalui Musa, dan dijadikan perintah kepada Bani Israel. Dari saudara-saudara, mengapakah menjadi begini? Ada kalimat-kalimat yang begitu berani mengatakan dengan sesungguhnya darah lembu, darah domba tidak mungkin, tidak mampu, tidak bisa menghapus dosa. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu penerobosan lagi. Kita melihat di dalam Ibrani ayat demi ayat ada hal-hal yang begitu penting, yang begitu berani, yang begitu inovatif, yang begitu baru, yang begitu berbeda dengan ajaran sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, dan ini tercantum di dalam ayat yang keempat. Saudara-saudara, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Mari kita membaca bersama-sama ayat keempat. Saudara-saudara semua membaca. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ini adalah ayat satu-satunya di dalam seluruh kitab suci yang secara lahiriah sangat berlawanan dengan seluruh ajaran perjanjian lama. Saudara-saudara sekalian, dan keberanian daripada penulis Ibrani begitu nonjol, begitu nyata di sini. Dia mengatakan tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penghapusan dosa, karena darah lembu, darah domba itu ada darah-darah yang dari hidup yang lebih rendah, yang lebih di bawah daripada manusia. Saudara-saudara, di dalam Kolose kita mendapatkan satu urutan kosmologi
yaitu segala sesuatu dicipta kepada Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan Allah sendiri. Dan segala sesuatu dicipta bagi manusia. Manusia dicipta bagi Tuhan. Seurutan adalah Allah lebih tinggi dari manusia. Manusia lebih tinggi dari alam semesta semua. 1, 2, 3. Allah lebih tinggi dari manusia. Manusia lebih tinggi dari alam semesta. Dengan demikian, urutan ini kalau sudah terbalik, hidup manusia tidak mungkin beres. Saudara-saudara, mengapa banyak orang mereka hidup menjadi budak daripada uang? Karena mereka menganggap uang lebih tinggi dari manusia. Jadi manusia berbanting tulang, bekerja setengah mati, tujuannya adalah untuk mencari uang. Lalu mereka memperalat Allah. Itu agama di mana Allah diperalat untuk menjadi sesuatu perkakas atau sesuatu alat untuk menemukan satu tujuan di luar Allah. Itu agama yang rusak. Saudara-saudara, jikalau agama diperalat, agama itu tidak bernilai. Jika agama memimpin, agama itu bernilai. Jika agama menjadi satu perkakas Allah di tangan manusia, itu agama yang rendah. Jika agama itu mengajar, mengkoreksi kita, itu agama yang tinggi. Dan saudara-saudara, manusia kalau menjadikan sasarannya hidup adalah materi dan harta benda, maka dia akan memperalat Allah untuk membantu dia mendapatkan kekayaan. Dengan demikian itu urutan adalah materi di atas, manusia di bawah, Allah di bawah manusia. Ini adalah sangat melawan apa yang kita pelajari di dalam kitab suci. Alkitab berkata kepada kita, justru terbalik. Allah di atas manusia dan manusia di atas alam semesta. Allah di atas manusia, manusia di atas semua makhluk yang lain. Makhluk yang lain berada di atas semua tumbuh-tumbuhan, dan semua tumbuh-tumbuhan berada di atas materi. Dan dengan demikian urutan itu menjamin kita berada di dalam satu lokasi, status, dan di dalam sesuatu keadaan yang menuju kepada bahagia yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, jikalau memang demikian adanya, bagaimana bisa manusia berdosa, lembu dan domba jantan mengganti kita? Apakah yang lebih rendah bisa menjadi pengganti bagi yang lebih tinggi? Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi hal ini tidak disadari oleh orang Yahudi yang sudah terkurung di dalam satu closed system dari Taurat. Mereka merasa Taurat itu sudah mutlak, Taurat dari Tuhan Allah. Taurat diturunkan melalui malaikat kepada Musa dan diberikan kepada mereka, sehingga Taurat itu adalah mutlak benar dan tidak mungkin salah karena dari Tuhan Allah. Tetapi mereka tidak mengetahui seperti apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru, bahwa Taurat itu hanya tambahan saja. Taurat itu hanya sesuatu perlakuan darurat kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Taurat sebagai satu paksaan yang diberikan kepada manusia setelah Adam berbuat dosa. Itu bukan rencana dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab ayat pertama dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Di dalam Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saudara mungkin masih ingat yang lalu saya mengatakan 3 kalimat yang penting. The future is now, here is there, dan once is forever. Untuk membuktikan keselamatan Tuhan itu begitu penting. Saudara-saudara, apa artinya the future is now? Yang disebut akan datang sekarang ini sudah datang. Yang terjadi dalam diri Kristus, terjadi dalam surga, dalam tempat maha suci di langit yang tertinggi. Bukan sekadar demikian, yang disebut once terjadi, Kristus mati dan bangkit, is forever. That the future is now, and here is there, and once is forever. Kalau kita melihat ini baru kita lompat keluar daripada keterbatasan limit sementara ini, dan kita menikmati rencana Tuhan yang kekal. Saudara-saudara, puji Tuhan, yang disediakan Tuhan bukan sesuatu yang sementara yang bisa layu. Yang disediakan Tuhan bukan yang terbatas, yang kelihatan terkurung di dalam kurun waktu dan tempat. Yang disediakan Tuhan
adalah sesuatu untuk selama-lamanya, tidak tergoncangkan, tidak berubah, dan untuk abadi adanya. Saudara-saudara, itu sebab di ayat pertama dikatakan, sementara kita mengetahui Taurat hanya mendatangkan hal-hal bayang-bayang saja, dan bukan dari keselamatan itu sendiri, bukan ansih bahasa Jermannya, bukan sesuatu yang sendirinya berada di dirinya sendiri. Ini hanya bayang-bayang saja. Saudara-saudara, itu sebab kita melihat bahwa apa yang terjadi di Taurat justru tidak mungkin mengampuni dosa manusia. Dan di sini penulis Ibrani mengatakan, jikalau memang sudah jadi pengampunan dosa, berarti dosa sudah tidak ada. Jikalau dosa sudah tidak ada, mengapa tahun depan sekali lagi? Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya mengkritik orang-orang di dalam hal ajaran Roh Kudus yang tidak jelas. Karena mereka sebelum hari Pantekosta, mereka membiasakan diri 10 hari berpuasa, berdoa, sampai ada yang pukul-pukul kursi, pukul meja, minta Roh Kudus turun, minta Roh Kudus turun. Setelah 10 hari, maka mereka menyambut hari Pantekosta dan Roh Kudus turun, mereka puas. Tetapi tahun depan, sebelum hari Pantekosta, 10 hari lagi mereka berpuasa lagi, berdoa, berteriak, minta Roh Kudus turun lagi. Lalu sesudah selesai hari Pantekosta, mereka dipuaskan lagi. Tahun depan lagi, 10 hari lagi berdoa, minta Roh Kudus turun. Lalu saya tanya, kalau demikian Roh Kudus turun berapa kali? Setiap tahun 1 kali. Kalau setiap tahun 1 kali, berarti paling sedikit dia juga setiap tahun pulang surga 1 kali. Betul nggak? Kalau ada orang mengatakan, saya ini orang dari Hong Kong, setiap tahun datang ke Indonesia 1 kali, tapi tidak pernah pulang. Engkau percaya enggak? Orang dari Hong Kong setiap tahun 1 kali, tapi tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang, bagaimana datang lagi dari Hong Kong? Engkau dari Hong Kong ke Indonesia, setiap tahun dari Hong Kong ke Indonesia, tapi saya sudah datang 1 kali, tidak pernah pulang. Itu tak mungkin. Kalau engkau tidak pernah pulang, engkau tidak mungkin dari Hong Kong ke Indonesia lagi. Paling banyak dari Singapura ke Indonesia lagi. Dan saudara-saudara, kalau kita minta Roh Kudus setiap tahun turun lagi 1 kali, turun 1 kali lagi, berarti antara tahun ini turun sama tahun depan turun lagi, tengah-tengahnya dia cuti, betul nggak? Jadi dia perlu datang lagi. Itu doktrin yang tidak benar. Itu sebab kita tidak boleh minta Roh Kudus turun lagi ke dalam gereja. Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah berada di dalam gereja, Roh Kudus sudah berada di dalam orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Itu disebut once forever. Semua once forever. Demikian juga, jikalau setiap tahun bulan 7 tanggal 10 imam besar menghapus dosa manusia, dan tahun depan bulan 7 tanggal 10 imam besar menghapus lagi dosa manusia, berarti terus dihapus. Kan tidak selesai. Tidak pernah selesai. Engkau bilang sudah hapus, tapi dosa lagi. Sudah dosa lagi, hapus lagi. Sudah hapus, dosa lagi. Sama seperti setiap hari kita mandi. Waktu kita mandi sudah bersih belum? Sudah bersih. Besok mengapa mandi lagi? Karena kotor lagi. Kenapa kotor lagi? Karena engkau tidak jaga kebersihan. Lalu engkau harus mandi lagi. Mandi lagi. Berarti mandi tak habis-habis. Pengampunan tak habis-habis. Berarti dosa tetap berada di situ. Maka di sini penulis Ibrani mengatakan kalimat-kalimat yang sangat tajam untuk kita melihat kelemahan perjanjian baru itu apa. Kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sebab jikalau hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. 3 semua, 1, 2, 3. Tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 3 ini penting sekali. Karena apa perlu akan korban setiap tahun? Korban setiap tahun bukan menghapus dosa, justru mengingatkan engkau perlu penghapusan dosa. Nah saudara-saudara, ini namanya kausalitas dengan tekanan yang berbeda.
Manusia selalu kira setiap tahun saya dihapuskan dosa. Tuhan mengatakan tidak. Setiap tahun engkau kembali memberikan persembahan, mengingatkan engkau bahwa dosamu perlu dihapus. Tahun depan ingat lagi, dosamu perlu dihapus. Tahun depannya sekali lagi, dosamu perlu dihapus. Berarti itu bukan selesaikan penghapusan dosa. Itu merupakan peringatan terus menerus bahwa dosa kita perlu dihapus. Sehingga setiap tahun engkau datang lagi. Kalau pengampunan dosa itu sudah sungguh-sungguh terjadi, tidak usah datang lagi. Satu kali lagi tidak usah datang lagi. Saudara-saudara, seorang dokter gigi berkata kepada saya pernah membenari giginya seorang emak yang sudah umur 70 lebih. Dari kecil dia tidak pernah menggigit dengan baik-baik. Karena apa? Karena gigi bawahnya begini, gigi atasnya begini. Jadi kalau mau makan itu tidak pernah gigi baik-baik. Sebab apa? Karena dia kalau keras dapat ke atas. Lokasinya, arahnya semua salah. Giginya begini. Gigi tidak kena. Tidak pernah gigi baru. Akhirnya susah sekali. Tidak bisa kunyah dengan baik. Sampai umur 70 lebih. Dia datang kepada dokter itu. Dokter itu merubah seluruhnya dengan ortodontik yang begitu hebat. Akhirnya bisa sampai tutup lagi. Sesudah tutup lagi sudah bisa gigit. Sekarang saya bilang bagaimana? Nggak tahu bagaimana. Nggak pernah balik kok. Encim itu setelah bisa makan nggak pernah balik. Yang balik itu cucunya mengatakan, mak seneng loh sudah bisa gigit daging katanya. Loh bisa gigit daging kok seneng. Semua orang gigit daging biasa. Tapi bagi dia 74 tahun nggak pernah gigit daging. Kalau gigit daging sendiri, saudara-saudara. Baru pertama kali kena gigi atas sama bawah sudah bisa gigit, sudah senang. Kalau sudah senang bagaimana? Nggak usah datang lagi, nggak usah perlu dokter lagi, karena sudah senang, sudah selesai, nggak usah datang lagi. Jadi kalau terus datang lagi, dokternya juga kurang baik, betul nggak? Sebenarnya engkau perlu datang lagi, habis, karena belum selesai tugasnya. Sudah satu lagi yang berbeda. Saya ngomong sama dokter itu mengatakan itu orang giginya atas sama bawah lain. Yang tadi begini, yang ini begini. Ini keluar, yang di bawah keluar panjang sekali. Jadi juga tidak pernah gigit. Bagaimana? Saya bilang ada caranya. Dia bilang ada. Caranya apa? Caranya potong tulang sini 1 cm. Potong tulang sini 1 cm. Sambung tulang lagi. Saya takut luar biasa. Kalau ini sudah potong terus copot bagaimana ya? Sudah. Itu operasi besar sekali, tapi dia kerjain, dia mengatur sampai itu tulang yang sudah dipotong itu akhirnya bisa kembali lagi, sudah gini ketemu lagi. Sesudah begitu dia bisa makan. Orang itu juga setelah selesai bikin tuntas sudah bisa makan, tidak pernah datang lagi. Saudara-saudara, kenapa tidak pernah datang? Tidak pernah datang lagi karena tidak perlu datang lagi. Semua 1, 2, 3. Tidak pernah datang lagi karena tidak perlu datang lagi. Nah saudara-saudara, mengapa ke perjanjian lama setiap tahun bulan 7 tanggal 10 sekali lagi datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa? Karena apa? Karena dosanya tidak pernah diampuni dengan tuntas. Karena apa? Dosa itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena darah domba, darah lembu tidak mungkin menghapus dosa. Nah saudara-saudara, nah ini adalah sesuatu penemuan, sesuatu pengkoreksian, sesuatu pengkupasan yang begitu berani, inovatif, begitu menerobos karena dia mendapatkan ayat-ayat yang penting di bawah. Saudara-saudara, ayat-ayat apakah? Itu ayat-ayat terdapat di dalam Mazmur pasal ke-40. Nah saudara-saudara, kita sekarang membaca ayat-ayat yang penting di sini. Di dalam ayat ke-5 dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Apa artinya? Berarti Tuhan tidak menerima itu. Jadi kasihan sekali. Orang Israel setiap tahun menyembelih lembu, menyembelih domba. Mereka memberikan persembahan yang begitu banyak kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan, aku tidak terima. Korban-korban ini bukan yang saya mau.
Yang saya mau justru bukan korban-korban ini. Yang saya mau adalah satu korban yang saya sediakan sendiri. Saudara-saudara sekalian. Jadi seluruh Taurat, seluruh perjanjian lama, mereka memberikan korban kepada Tuhan. Mereka kira dalam hati mereka sendiri, saya sudah menjalankan tugas saya. Saya sudah memberikan persembahan korban. Saya sudah melunaskan segala permintaan daripada syariat Taurat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada korbanmu. Aku tidak menerima korbanmu. Korbanmu bukan yang saya mau. Karena apa? Karena Tuhan sudah sediakan korban yang lebih tinggi dari korban-korban itu. Dan korban yang disediakan Tuhan, korban yang bagaimanakah? Saudara-saudara, kita membaca baik-baik ayat ini. Semua membaca ayat kelima. Semua membaca dengan teliti semua. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Semua sekali lagi. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudara-saudara, ini bukan dikatakan oleh orang lain. Ini dikatakan oleh Mesias. Ini dikatakan oleh Kristus yang berkata, Tuhan, ya Allah, bukan lembu, bukan domba, tetapi aku. Engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Apa artinya? Inkarnasi. Saudara-saudara, Allah menjadi daging. Allah menjadi manusia yang tidak terbatas, di batas, yang tidak kelihatan, sekarang nyata, yang mutlak masuk ke dalam dunia relatif. Pencipta berbentuk yang dicipta. Tuhan Allah menjadi daging. Aku datang karena engkau sediakan tubuh bagiku. Mengapakah tubuh Kristus begitu penting? Mengapakah inkarnasi begitu penting? Saudara-saudara, ini yang berbeda dengan semua agama. Karena semua agama percaya manusia di dalam daging yang berdosa mencari jalan menuju kepada surga, kepada Tuhan yang tidak berdosa. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Manusia tidak menjadi inisiator. Manusia tidak mungkin berasal dari diri sendiri mencari penemuan jalan. Manusia harus datang kepada Tuhan. Dan Allah yang datang menjadi manusia. Jadi semua agama merupakan satu khayalan, satu imajinasi, semacam tuntutan manusia yang berdosa di dalam daging, mau menuju kepada Tuhan yang tidak berdosa, yang tidak berdaging. Tadi Alkitab mengatakan bukan demikian. Tuhan yang roh adanya datang menjadi daging, menjadi tubuh. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Mazmur pasal ke-40. Mazmur pasal ke-40. Ini adalah tempat asli yang ditemukan oleh penulis Ibrani dari teks yang asli. Mazmur pasal ke-40 ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah buka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada di dalam hatiku. Jadi apa yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal ke-10 asalnya diambil daripada Mazmur pasal berapa? 40. Mari kita membaca sekali lagi. Lalu saya minta saudara perhatikan perbedaannya apa. Di dalam kutipan dan di dalam teks asli ada satu kalimat yang sama sekali berbeda. Kita membaca bersama-sama dari ayat 7. Semua, 1, 2, 3. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Adakah perbedaan? Saudara membaca rasa ada perbedaan? Coba dibandingkan sekali lagi.
Saudara, jangan hanya baca kitab suci sembarangan. Mari kita membaca dengan tuntas dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Kita membuka lagi Ibrani, jangan ditutup dua tempat, kita membandingkan. Saya membaca ayat 7, lalu saudara membaca Ibrani 10 ayat yang ke-5. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Saudara membaca 10 ayat yang ke-5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban-korban dan korban pengampunan dosa engkau tidak berkenan. Apa bedanya? Ada beda tidak? Yang menemukan bedanya coba angkat tangan. Wah, saudara terlalu lambat. Sudah baca dua tempat belum tahu bedanya? Ada bedanya enggak? Hah? Yang sudah menemukan perbedaan angkat tangan coba. Kalau saudara begitu lambat, saya tidak senang mengajar murid yang begitu lambat. Ada beda enggak? Masih belum menemukan. Ada bedanya? Coba berdiri, bicarakan bedanya. Di dalam Mazmur, engkau telah buka telingaku. Di dalam Ibrani, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini kalau orang Yahudi lihat ini, wah besar sekali bedanya. Perbedaan terlalu besar. Nah, saudara perhatikan. Kitab kenapa dikutip menjadi begini? Ini serius. Saudara jangan hanya pasang telinga dengar khotbah saja, patong terus khotbah cepat-cepat engkau dengar. Selidiki, engkau mengerti. Nah, saudara-saudara, di sini tersimpan satu rahasia yang besar sekali. Di dalam Ibrani, korban engkau tidak berkenan, persembahan engkau tidak terima, tetapi engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Saudara-saudara, di dalam Mazmur yang asli mengatakan korban engkau tidak terima, korban engkau tidak suka, dan engkau sudah membuka telingaku. Nah, di sini saudara-saudara, perbedaan yang besar sekali. Saya percaya bahwa yang dikutip itu dari Septuaginta, sehingga terdapat perselisihan kalimat. Dan tetapi ini dua bagaimana disinkronkan. Di dalam perjanjian lama Mazmur yang dikatakan adalah engkau tidak mau korban, engkau tidak terima persembahan. Itu sebab engkau sudah buka telingaku. Di dalam Ibrani, engkau tidak mau korban, engkau tidak mau persembahan, engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Bagaimana bisa sinkron? Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang sangat penting dalam kristologi. Bagaimana kita mengerti perbedaan antara kedua ayat yang penting sekali ini. Karena kalau Ibrani mau memberikan satu pengkupasan dan dia menemukan sesuatu yang berada di perjanjian lama, lalu dia menerobos, membawa kita membuka wawasan yang baru untuk mengerti mengapa Kristus adalah yang mempunyai tubuh. Saudara-saudara, di dalam Keil and Delitzsch commentary daripada Jerman menemukan sesuatu keharmonisan yang luar biasa untuk mengerti akan hal ini. Saudara-saudara, engkau telah membuka telingaku. Apa artinya? Itu berarti engkau telah menembusi, telah melubangi telingaku. Melubangi telingaku kepada siapa? Kepada seorang budak. Seorang budak yang mempunyai tubuh, dan hanya karena tubuh itu dia berharga. Saudara-saudara, seorang budak berharga karena tubuhnya kuat, tubuhnya besar, tubuhnya bisa bekerja, berbanting tulang, bisa dipakai menjadi budak. Itu namanya budak, mempunyai tubuh. Tubuh itu mempersembahkan diri, dibeli oleh pemiliknya. Untuk apa? Untuk merampas hak hidup, hak otonomi dia atas diri sendiri. Sehingga seorang budak tidak mempunyai hak kebebasan untuk mengatur hidup. Seorang hamba yang menjadi budak dibeli dengan uang. Sesudah itu dia memberikan tubuhnya untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak tuan rumahnya. Itulah sebab sesudah 7 tahun dia bekerja, 6 tahun dia menjadi budak, Musa perintahkan, sekarang lepas. Manusia bagaimanapun jangan dihina.
Setelah dia 6 tahun menjadi budak, dia harus dibebaskan 1 tahun. Itu disebut tahun apa? Tahun Sabat. Seperti 6 hari bekerja, hari ke-7 itu apa? Hari Sabat, mengasuh. Demikian budak bekerja 6 tahun, tahun ke-7 itu apa? Tahun Sabat. Dia harus dibebaskan. Tidak boleh lagi pakai dia. Loh, saya sudah beli dia. Engkau beli dia, engkau lain sama orang kafir. Orang kafir membeli budak untuk selama-lamanya. Orang Israel hanya boleh memakai budak 6 tahun. Tahun ke-7 harus dibebaskan. Saudara-saudara. Tetapi ada satu peraturan yang ajaib sekali. Budak itu sudah keluar di luar. Dia pikir-pikir, mengapa saya keluar sih? Tuan saya begitu baik. Nyonya saya begitu baik. Saya di luar juga tidak lebih baik daripada di dalam. Memang saya untuk apa keluar? Maka dia pikir-pikir. Dia mengatakan, saya mau seumur hidup berada di bawah tuanku. Saya mau menjadi budak tuanku selama-lamanya. Bukan karena dibeli, tapi karena kerelaanku sendiri, kesadaranku sendiri. Nah, kalau ada budak demikian, dia kembali. Tuan, saya tidak mau bebas. Engkau boleh bebas. Engkau tahu saya jadi budak. Enggak, saya tidak mau jadi bebas. Saya suka seumur hidup berada di bawah Tuhan. Hidup bersama seperti rumah sendiri. Tuhan saya anggap seperti papa saya. Nyonya saya anggap seperti mama saya. Saya akan bekerja di rumah ini sampai mati selama-lamanya. Lalu ditanya, dipaksa? Tidak, rela, iya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sangat baik sama saya. Budak itu mengatakan, nyonya sangat baik sama saya. Dari sifat 6 tahun saya meneliti, engkau lebih daripada ibu atau bapak saya. Kalau demikian, sungguh engkau melayani saya di sini seperti anak saya. Kita mau hidup bersama seumur hidup. Budak itu bilang, iya. Kalau begini, saya harus kasih tanda. Tandanya apa? Tandanya melubangi telingamu. Sehingga kalau engkau pergi ke sini sana, engkau ditanya, di mana engkau bekerja? Aku bekerja dengan Tuhan itu. Loh, kan sudah 6 tahun harus bebas. Kalau gini kita memasukkan dia ke pengadilan. Karena dia memaksa engkau. Engkau dipaksa kerja. Tidak. Atas kerelaanku. Benar kerelaanmu? Iya. Mana buktinya? Ini. Telingaku dilubangi. Mengerti maksudnya? Nah, ini peraturan Torah. Jikalau seorang hamba menjadi hamba atas kerelaan, harus ada tanda. Tanda di dalam tubuhnya. Sedia satu tubuh yang mau menjadi budak, ada tanda budak rela. Yaitu telinganya dilubangi. Bagaimanakah telinganya dilubangin? Ditaruh telinganya di pintu, lalu diuncakkan. Itu uncakan itu masuk ke dalam telinganya, lalu tembus ke pintu. Sehingga setelah selesai lubang itu berdarah, apa yang terjadi? Pintu itu pun ada bekas daripada uncakan itu. Dengan demikian kita mengetahui budak itu sudah tidak lagi bebas untuk seumur hidup. Tetapi dia senang karena dia menemukan juragan yang baik, Tuhan yang begitu mencintai dia, atas rela dia. Nah, saudara-saudara, ini akhirnya menjadi contoh mengapa orang mau menjadi hamba Tuhan. Mengapa orang Kristen mau melayani Tuhan seumur hidup? Karena Tuhan sudah mati bagiku. Tuhan sudah mencintai aku sedemikian rupa. Bolehkah? Mungkinkah? Di manakah saya bisa mendapatkan Tuhan yang lebih baik dari Yesus Kristus Tuhanku? Oh Tuhan, aku menyerahkan diri menjadi hamba-Mu seumur hidup atas kerelaanku. Saudara-saudara, maka kita meninggalkan pekerjaan kita. Kita meninggalkan segala sesuatu supaya mereka boleh menjadi budak. Nah, ini artinya. Saudara-saudara, saya akan berhenti di sini karena waktu sudah sampai. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, dan karena Kristus yang rela menjadi budak untuk menebus dosa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami, berkati kami, dan beri pengertian kepada kami lebih lanjut di dalam segala firman Tuhan yang ajaib dan yang begitu banyak rahasia. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.